Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Khairul Razi dengan NIM 0106519011. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara pengisian formulir estimated dan weight food record dalam penilaian konsumsi pangan. Jadi yang pertama estimated food record untuk pengayaan sedikit, jadi estimated food record ini biasanya digunakan itu hanya sekedar estimasi apa yang kita makan dan dia itu menggunakan satuan URT atau disebut dengan ukuran rumah tangga. Jadi ukuran rumah tangga tersebut yang akan dikonversi dalam bentuk gram yang setelah itu akan diproses oleh peneliti sebagai seberapa cukupkah responden dalam konsumsinya. Dan biasanya belum terlalu rumit dibandingkan dengan weight food record. Jadi dia itu estimated food record ini hanya sekedar estimasi, tapi dapat menghitung secara kuantitatif, tapi belum terlalu pasti karena hanya sekedar estimasi berdasarkan URT yang kadang setiap daerah, setiap rumah tangga itu beda persepsinya masing-masing. Kemudian butuh apa aja? Ada buku foto makanan dan ada formulir untuk pengisiannya. Kemudian untuk cara pengisiannya di sini di formulir ini ada unsur-unsur, yaitu ada nama responden yang diisi nama respondennya siapa, kemudian ada hari dan tanggal ketika dia diwawancara atau ketika dia mencatat makanan yang dia makan pada saat itu, dan alamat rumah seorang responden, kemudian kode responden itu untuk bagaimana biasanya diisi dengan angka dari 1 sampai seterusnya. Kemudian nomor 1, pada waktu makan itu diisi pagi, apakah siang, atau malam. Atau bisa juga diisi dengan waktu-waktu yang spesifik, misalnya jam 7 pagi, atau jam 12 siang, atau jam 6 ketika maghrib. Kemudian ada yang nomor 2, kolom kedua itu nama hidangan. Itu masukkan nama makanan yang dimakan ketika pengisian tersebut. Sebagai contoh itu misalnya ayam goreng. Ayam goreng itu adalah nama hidangan. Kemudian bahan makanannya itu bahan yang digunakan untuk nama hidangannya. Misalnya ayam goreng berarti dia bahan makanannya itu terdiri dari ayam, kemudian ada juga minyak, seperti itu. Kemudian yang keempat, itu kolom keempat dia itu ada cara pengolahan. Pengolahannya itu misalnya ayam goreng tadi, cara pengolahan itu sebagaimana jadi kalau misalnya ayam goreng sudah pasti digoreng. Kalau misalnya ada ayam misalnya yang chicken teriyaki itu kan pasti ditumis, dan itu harus ditulis cara pengolahannya. Kemudian kolom kelima itu ukuran rumah tangga. Dalam misalnya ayam goreng tadi itu seberapa sih di piring itu, atau dia berapa sendok biasanya untuk yang ukuran-ukuran gula, garam, dan sebagainya. Kemudian yang kolom ke-6 itu diisi oleh peneliti sebagai hasil konversinya dari URT dengan melihat buku foto makanan. Dan ini contoh hasilnya. Dan misalnya di sini kita contoh hasil yang didapatkan itu jam 8 makan roti gandum, kemudian ada Bear Brand yang dimana roti gandum itu bahan makanannya itu roti gandum, kemudian Bear Brand itu bahan makanannya itu susu. Cara pengolahannya itu segar karena tidak diolah. Kemudian roti gandumnya itu yang dikonsumsi sekitar 2 lembar. Kemudian susu yang dikonsumsi itu 1 gelas, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu weight food record. Prosedurnya itu macam mana? Jadi yang pertama, siapkan formnya terlebih dahulu. Weight food record itu berbeda
daripada yang estimated. Ketika weighted food record ini, cara pengisiannya itu harus ditimbang terlebih dahulu. Dan itu harus ditimbang setiap kali seorang responden tersebut sedang makan. Jadi jangan heran jika ini termasuk kekurangannya, karena terlalu membebani responden. Kemudian yang kedua, siapkan timbangan dan pastikan pengukuran piring dalam angka 0. Jadi bukan piringnya diukur kemudian ditambahkan makanan, itu akan menambah bebannya lagi dengan cara menghitung berat piring dikurangi dengan berat pangannya. Jadi usahakan ketika piring sudah diletakkan itu langsung dipencet adanya tombol pair, itu akan menunjukkan angka 0 kembali. Kemudian prosedurnya yang ketiga, catat satu-satu makanan yang dikonsumsi pada suatu waktu. Misalnya di sini ada waktu pagi. Jadi saya contohkan di sini hanya 2, yaitu waktu makannya itu pagi. Kemudian nama hidangannya yang pertama itu nasi putih. Nasi putihnya itu cara pengolahannya bagaimana, dikukus. Kemudian berat hidangannya itu hasil pengukurannya adalah 234 gram. Kemudian di sini menggunakan ayam goreng. Ayam gorengnya itu setelah diukur menggunakan timbangan, beratnya ternyata 88 gram. Dan seterusnya setiap makanan yang dikonsumsi pada satu waktu. Kemudian kalau ada sisa, dicatat. Nasi putihnya, apabila nasi putihnya ada sisa, misalnya pada gambar contoh di sini 49, maka ditulis di bagian sampingnya di kolom sebelah berat hidangan, yaitu sisa makanan 49 gram. Kemudian di sini ayamnya sisa tulang, juga tolong diukur, ditimbang, beratnya yaitu 17. Setelah tadi dapat berat hidangan dan sisa makanannya, maka jumlah makanan yang dikonsumsi itu diketahui dengan cara berat hidangan dikurangi sisa makanan. Jika tadi nasi putih berat hidangannya 234, kemudian bersisa 49, maka jumlah makanan dikonsumsi pada waktu itu adalah 234 dikurangi 49. Yang hasilnya adalah 185. Maka yang akan masuk ke dalam perhitungan TKPI dan perhitungan tingkat kecukupan itu yang di bagian kolom jumlah makanan yang dikonsumsi setelah dikurangi dengan sisa. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada penyerapan minyak jika menggunakan? Hitung penyerapan minyaknya itu dengan rumus persen serapan minyak dikali berat makanan yang sudah matang, bukan yang mentah. Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.